Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Mushola An-Nur Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita bersama-sama bisa menunaikan sholat subuh di Mushola An-Nur yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semoga mudah-mudahan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini mengenai sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Kalau kemarin tentang qadha sudah selesai. Sujud sahwi. Sujud karena lupa, bukan karena disengaja, ya. Lupa dalam hal gerakan, bukan karena bacaan. Sujud sahwi yang ditetapkan dalam syariat itu ada kalanya dilakukan karena ada gerakan atau ucapan dalam sholat yang tidak dikerjakan. Maksudnya tidak dikerjakan ya karena lupa, bukan karena disengaja. Atau dikerjakan lebih dari yang semestinya karena lupa, ya. Lupa. Jadi mas sholat subuh itu cukup 2 rakaat, tapi wah mosok saya masih sehat seger bugar isuk-isuk kok cuma 2 rakaat, saya tambah 3 rakaat, nanti kan bisa sujud sahwi. Tidak bisa seperti itu. Bukan karena disengaja. Jadi lupanya bukan karena disengaja. Sujud sahwi juga dilakukan karena ada keraguan terhadap gerakan-gerakan sholat. Ya, ragu-ragu. Aku tadi sudah ini apa belum? Sudah sujud ke berapa ini? Ya, kayak gitu.
Pembicaraan mengenai sujud sahwi yang disebabkan lupa, bukan yang disebabkan ragu-ragu, meliputi 6 bagian. Yang pertama tentang hukum sujud sahwi itu sendiri bagaimana. Yang kedua tentang penetapan sujud sahwi dalam sholat. Yang ketiga tentang jenis gerakan-gerakan yang menuntut dilakukan sujud sahwi dan yang tidak. Keempat tentang tata cara sujud sahwi. Kelima tentang orang yang wajib bersujud sahwi. Dan keenam tentang bagaimana cara makmum mengingatkan imam yang lupa supaya ia melakukan sujud sahwi. Mengenai yang pertama, hukum sujud sahwi. Para ulama berselisih pendapat tentang sujud sahwi. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya fardu. Tetapi hal itu termasuk syarat sahnya sholat. Sedangkan Imam Malik membedakan antara sujud sahwi yang karena ada gerakan-gerakan yang terlupa dengan sujud sahwi yang karena ada ucapan-ucapan yang terlupa. Dan antara sujud sahwi yang karena ada penambahan dengan sujud sahwi yang karena ada pengurangan. Ini menurut Imam Malik dibedakan ya. Karena apa? Apa karena lupa ucapan, karena lupa gerakan, atau ada tambahan, atau ada pengurangan dalam sholat tadi. Kata Imam Malik dalam versi pendapatnya yang populer, hukum sujud sahwi karena ada gerakan dalam sholat yang terkurangi adalah wajib. Nah, ini wajib menurut Imam Malik. Karena menurutnya hal itu termasuk syarat sahnya sholat. Ya, karena kurang, ya sujud sahwinya maka ini wajib. Sementara menurut versi pendapat yang lain, hukum sujud sahwi yang karena mengurangi adalah wajib dan yang karena menambahi adalah sunnah. Ya, ini ada beberapa pendapat ulama telah dikemukakan semua. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sebagian ya wajib karena itu lupa. Silang pendapat para ulama tersebut karena mereka berbeda dalam memahami apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu. Apakah sujud sahwi itu berkonotasi wajib atau sunnah? Kata Imam Abu Hanifah konotasinya adalah wajib karena beliau bersujud sahwi disebabkan karena adanya gerakan dalam sholat yang terlupa beliau lakukan, dan sujud karena beliau pernah bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Karena mungkin karena lupa, ya orang sholat itu memang untuk konsentrasi terkadang ya banyak pikiran, lupa. Kata Imam Syafi'i, ya sujud sahwi konotasinya adalah sunnah berdasarkan kias. Imam Syafi'i berdasarkan kias. Hal itu bukan termasuk yang pokok dalam sholat. Sebab menurut mayoritas ulama status sujud sahwi bukan sebagai pengganti hal-hal yang fardu, melainkan sebagai pengganti hal-hal yang sunnah. Mengingat yang diganti itu hal-hal yang sunnah, maka hukum sujud sahwi juga sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau yang terlupakan tadi sesuatu yang fardu, maka tadi ada mengatakan pendapat imam ini ya sujud sahwi adalah fardu atau wajib. Imam Malik lebih menekankan pada segi gerakan-gerakan sholat daripada segi ucapan-ucapan, karena gerakan-gerakan dalam sholat itu lebih berperan daripada bacaan-bacaannya. Jadi seolah-olah ia berpendapat bahwa masalah yang menyangkut gerakan-gerakan dalam sholat itu lebih ditekankan daripada yang menyangkut ucapan-ucapan.
Kendatipun menurutnya sujud sahwi bukan sebagai pengganti hal-hal yang wajib, alasan Imam Malik membedakan antara sujud karena ada gerakan dalam sholat yang dikurangi dengan sujud sahwi karena ada gerakan yang ditambahi. Adalah sebagai penegasan bahwa untuk kasus yang pertama sujud sahwi adalah sebagai pengganti bagian-bagian sholat yang terkurangi. Dan untuk kasus yang kedua, sujud sahwi adalah sebagai istighfar, bukan pengganti. Jadi sudah saya sampaikan tadi, menurut Imam Syafi'i seperti ini, Imam Hanafi seperti ini, Imam Malik seperti ini. Oke, jadi apaan sholat? Ya kita aja. Itu ikuti yang salah satu aja. Kalau mau mengikuti sujud sahwi ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, kayak gitu. Kemudian penetapan sujud sahwi dalam sholat, para ulama berselisih pendapat tentang penetapan sujud sahwi. Dalam hal ini ada 5 pendapat. Menurut ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, penetapan sujud sahwi berada sebelum salam. Kapan sujud sahwi itu dilaksanakan? Dilakukan ada sebelum salam. Menurut ulama-ulama dari mazhab Hanafi, kalau ulama-ulama Syafi'i tadi sebelum salam. Kalau Hanafi bagaimana? Letaknya selalu berada sesudah salam. Jadi setelah salam baru melakukan sujud. Ini menurut madhab Hanafi. Ya. Sementara ulama-ulama dari madhab Maliki, kalau untuk mengganti kekurangan, penetapan sujud sahwi berada sebelum salam. Jadi antara Syafi'i dan Maliki sama. Kapan kita melakukan sujud sahwi? Yaitu sebelum kita salam. Tapi menurut pendapat madhab ulama-ulama Hanafi, dilakukan setelah salam. Dan kalau karena alasan ada penambahan, penetapannya berada sesudah salam. Ada tambahan, kebanyakan ini gerakannya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, sujud sahwi dilakukan sebelum salam untuk hal-hal yang oleh Rasulullah SAW dilakukan sebelum salam, dan dilakukan sesudah salam untuk hal-hal yang oleh beliau lakukan sesudah salam. Jadi Rasulullah kadang melakukan sujud sahwi ya sebelum salam, dan pernah juga melakukan setelah salam. Dan kata ulama dari madhab Zahiri, ya, sujud sahwi hanya dilakukan untuk 5 hal, di mana Rasulullah SAW melakukannya. Di luar itu, jika menyangkut kewajiban, maka sujud sahwi wajib dilakukan. Dan jika menyangkut kesunatan, sujud sahwi tidak wajib dilakukan. Ya, sama seperti tadi menurut beberapa ulama tadi. Silang pendapat mereka ini karena ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sujud sahwi sebelum salam, dan juga di sujud sahwi sesudah salam. Jadi pernah Rasulullah melakukan sebelum salam dan setelah salam. Disebutkan dalam hadis Buhainah, sesungguhnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menjadi imam kami. Setelah 2 rakaat beliau langsung berdiri tanpa duduk. Lalu orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau. Selesai sholat, beliau bersujud 2 kali saat beliau masih dalam posisi duduk. Jadi mungkin sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, tapi di rakaat yang kedua ini Rasulullah tidak tahiyat awal, langsung berdiri. Maka Rasulullah sebelum salam melakukan sujud sahwi. Ya. Kendatipun
untuk duduk, ya, duduk atau tahiyat awal ini sebenarnya sunnah, karena tidak dilakukan, ya, perbuatan itu tidak dilakukan, maka untuk mengganti, menyempurnakan itu sebagai penggantinya adalah melakukan sujud sahwi. Juga disebutkan dalam riwayat hadis sahih yang bersumber dari Dzul Yadain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sahwi sesudah salam. Ya, pernah juga, ya, dilakukan sujud sahwi. Rasulullah melakukan sujud sahwi sesudah salam. Nah, ulama-ulama yang memperbolehkan kias tentang sujud sahwi yakni menyamakan persoalan lain yang sejenis dengan persoalan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sujud sahwi. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang menggunakan pendekatan tarjih atau mengunggulkan, ya, tarjih pengunggulan. Oh, ini boleh, ini peningkatan, tingkatan-tingkatannya. Pendekatan pakai tarjih. Nah, kelompok yang kedua menggunakan pendekatan jam'u atau mengkompromikan. Nah, yang satu lebih unggul yang mana? Yang satu, oh, dikompromikan. Yang ketiga, kelompok yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Nah, ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis Ibnu Buhainah, mereka mengatakan bahwa letak sujud sahwi adalah sebelum salam. Mereka berpedoman pada hadis Abu Sa'ad Al-Khudri, As-Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla asalasan am arba'an fal yusalli rak'atan wa yasjudu sajdatain wa huwa jalisun qabla taslim fa in kanatir rak'ata allati shallaha khamisatan safa'aha bihataini sajdatain wa in kanat rabi'atan fasajdatani targhibun lisyaitan." Jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya, apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, hendaknya ia sholat 1, ya, hendaknya ia sholat 1 rakaat lagi, lalu hendaklah ia bersujud sahwi 2 kali ketika ia masih dalam posisi duduk sebelum salam. Jika rakaatnya ternyata 5, oh, bukan 4 tapi sudah 5, ternyata begitu ingat, ya, ia telah menggenapkannya dengan sujud tersebut. Dan jika rakaatnya ternyata 4, maka 2 sujud tersebut untuk melindungi dari godaan setan. Memang Bapak Ibu, setan itu selalu menggoda. Kita sudah enak-enak sholat, ternyata, ya, membuat pikiran kita terbayang-bayang, melayang-layang. Akhirnya sholatnya tidak konsentrasi, tidak khusyuk, bahkan sampai ada gerakan-gerakan yang terlupakan. Nah, ini tugasnya setan. Kata mereka dalam hadis ini ada sujud yang ditambahkan sebelum salam, karena mungkin, ya, mungkin saja yang dilakukan adalah sholat 5 rakaat. Ini, oh, kok masuk sholat 5 rakaat? Ya, ini namanya lupa. Mereka juga berpedoman pada hadis yang bersumber dari Ibnu Syihab. Sesungguhnya yang berkata 2 hal terakhir dari Rasulullah SAW ialah sujud sebelum salam. Ulama-ulama yang mengunggulkan hadis Dzul Yadain mengatakan bahwa letak sujud sahwi itu sudah salam. Mereka berdalih bahwa hadis Ibnu Buhainah bertentangan dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri setelah 2 rakaat tanpa duduk tahiyat awal, kemudian ia atau beliau bersujud sahwi setelah salam.
Kata Abu Umar, tidak ada dalil nakli yang bertentangan dengan hadis ini. Mereka juga berpedoman pada hadis sahih yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 5 rakaat karena lupa, lalu beliau sujud sahwi atas hal itu sesudah salam. Bukan berarti Rasulullah sengaja salat itu 5 rakaat. Ya, karena lupa tadi, lupa. Dan jamaahnya, orang yang berada di belakang, ya mungkin lupa, tidak mengingatkan bahwa Rasulullah ini sudah 4 rakaat. Ya, akhirnya ya jamaah mengikutinya semua. Nah, ulama yang yang menggunakan pendekatan jam'u atau mengkompromikan mengatakan hadis-hadis tersebut tidak saling bertentangan. Soalnya sujud sahwi dilakukan sesudah salam adalah untuk kasus yang ada penambahan, dan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam adalah untuk kasus yang ada pengurangan. Jadi ada pembedaan kapan Rasulullah melakukan sujud sahwi, ya. Ada kalanya Rasulullah melakukan saat sebelum salam, ada kalanya melakukan sujud sahwi setelah salam. Nah, ini tidak perlu diperdebatkan. Ada. Sementara ada yang mengatakan kalau dilakukan sesudah salam itu karena adanya ya penambahan, ya. Ada pengurangan, tapi kalau ada penambahan dilakukan sebelum salam, ya. Sementara ulama-ulama yang menggunakan pendekatan gabungan atau tarjih dan jam'u mengatakan sujud sahwi dilakukan dalam kasus-kasus yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk persoalan ini dikiaskan dengan hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi sebelum salam, bukan yang sesudah salam. Ulama-ulama yang hanya membatasi persoalan tidak keluar dari amalan yang dialami oleh Nabi SAW, yakni menolak mengkiaskan persoalan lain dengan amalan yang telah dialami oleh beliau. Mereka mengatakan bahwa sujud sahwi itu hanya dilakukan jika persoalannya sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk persoalan lain tidak perlu sujud sahwi. Inilah pendapat ulama-ulama dari madhab Zahiri. Ya, masing-masing yang menggunakan pendekatan kias memiliki dasar sendiri-sendiri, tetapi kami tidak bermaksud, ini penulis tidak bermaksud menuturkan semua dengan detail. Ya, jadi silahkan boleh memilih yang mana. Sementara hal-hal dalam sholat yang membuat Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi adalah satu, ya ada beberapa alasan, karena beliau lupa tidak duduk tasyahud awal pada akhir rakaat kedua. Beliau langsung berdiri seperti yang sudah dicantumkan atau tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Buhainah. Terus yang kedua, beliau ya baru mendapat 2 rakaat lalu salam seperti yang termuat dalam hadis Zulyatain tadi. Yang ketiga, karena beliau sholat sampai 5 rakaat seperti yang termuat dalam hadis Ibnu Umar, ya, yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat, karena beliau salam ketika masih mendapat 3 rakaat seperti yang termuat dalam hadis Imran bin Hasin. Harusnya sholat itu 4 rakaat, tapi Rasulullah masih 3 rakaat. Ya. Ini kalau ingat langsung menambah, ya. Yang kelima, sujud sahwi karena ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang salah terjalani seperti yang termuat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Masalahnya akan dibahas nanti, ya. Jadi Rasulullah melakukan sujud sahwi itu ada beberapa alasan, ya.
dikemukakan ya. Ya, yang berikutnya, pembahasan berikutnya, jenis atau gerakan-gerakan yang menuntut dilakukan sujud sahwi dan yang tidak perlu sujud sahwi. Para ulama yang berpendapat bahwa sujud sahwi harus dilakukan untuk setiap kekurangan yang terjadi dalam sholat disebabkan lupa, sepakat bahwa sujud sahwi adalah sebagai ganti buat hal-hal yang tidak disunahkan. Sepakat sesuatu yang tidak disunahkan, yang disunahkan maksudnya yang ini bukan gerakan wajib, bukan sesuatu yang wajib kemudian bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak, tapi sesuatu yang sunnah itu bisa dilakukan dengan diganti dengan sujud sahwi. Meninggalkan hal-hal yang bersifat imbauan sama sekali tidak mewajibkan sujud sahwi, asalkan tidak lebih dari sekali. Contohnya ya, seperti pendapat Imam Malik yang tidak mewajibkan sujud sahwi terhadap orang yang meninggalkan satu takbir karena lupa. Ya, tidak takbir karena lupa. Tetapi kalau yang ditinggalkan lebih dari sekali, maka wajib untuk melakukan sujud sahwi. Jika yang ditinggalkan karena lupa adalah hal-hal yang diwajibkan alias rukun, maka tidak cukup hanya dengan sujud sahwi saja. Tapi kalau sesuatu rukun sholat, kalau ditinggalkan, ya sholatnya tidak sah, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan karena terlupakan atau meninggalkan sesuatu yang sunnah, bukan yang wajib. Sujud sahwi yang disebabkan ada penambahan atau pengurangan ini berlaku untuk hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang disunahkan. Ini ada juga yang mengatakan begitu. Ulama-ulama sepakat atas hal itu, namun yang mereka perselisihkan ialah statusnya, apakah fardu atau bukan, apakah sunnah atau bukan, dan apakah termasuk sunnah atau sekedar imbauan. Contohnya seperti masalah kunut. Nah, ini kalau di sebagian kelompok yang lain atau pendapat yang lain, kunut itu yang sangat dianjurkan. Maka ketika orang tidak melakukan kunut, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Nah, ini. Tapi ada yang mengatakan kunut itu bukan merupakan himbauan. Ya, sesuatu yang kadang dilakukan oleh Rasulullah, kadang yang tidak. Yang tidak melakukan kunut ya tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini jadi ada perbedaan, apakah itu sunnah atau sekedar imbauan kunut itu. Tapi memang di beberapa pendapat ulama ya, kunut itu ketika terjadi peperangan, terjadi bencana, jadi sesuatu yang menuntut kita. Ya. Kunutnya bukan kunut seperti yang biasa dilakukan oleh ini Allahumma ini itu toh, tapi ada kunut nazilah, kunut tambahan, ya, macam-macam doanya. Jadi kalau di Masjidil Haram sholat tarawih yaitu terakhir pakai mulai hari pertama sholat tarawih itu sudah pakai kunut, ya, kunutnya tidak cukup Allahumma hadini. Kalau imam sudah bisa sampai 15 menit doa kunutnya. Nah, apa saja yang dibaca? Ya banyak, menyeluruh. Jadi di sini pun masalah kunut
apakah itu kesunahan atau imbauan, ya itu kan. Jadi masih ada perbedaan. Kata Imam Malik, meninggalkan kunut tidak perlu sujud sahwi karena menurutnya kunut hanya imbauan bukan sunnah. Ini menurut Imam Malik. Dan kata Imam Syafi'i, meninggalkan kunut perlu sujud sahwi. Imam Syafi'i, karena menurut Imam Syafi'i kunut itu sunnah. Ya, sebelumnya kita sudah tahu, kita sudah jelas tentang hukum kunut itu wajib atau sunnah atau sekedar imbauan. Ya, di awal-awal sudah saya sampaikan apakah kunut itu wajib, sunnah atau himbauan. Ya. Kan berbeda-beda juga. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, sujud sahwi dilakukan karena ada bagian-bagian sunnah yang ditambahi, walaupun hanya sedikit dan bukan termasuk bagian dari sholat. Perlu diketahui bahwa menurut mereka hal-hal yang sunnah dan himbauan hukumnya adalah nadab itu ya, tambahan nadab. Yang diperselisihkan ialah kadar banyak dan sedikitnya, dan hal itu tergantung pada kondisi ibadahnya. Itulah sebabnya mereka terlibat dalam perselisihan yang panjang tentang jenis ibadah yang satu ini. Bahkan ada sebagian mereka yang berpendapat bahwa kesunatan dalam sholat jika ditinggalkan secara sengaja, atau bahkan larangan yang dilanggar secara sengaja statusnya sama dengan meninggalkan kewajiban, yakni yang ada kaitannya dengan dosa. Dan pendapat seperti ini sering dikemukakan oleh murid-murid Imam Malik selain ulama-ulama dari madhab Zohiri. Mereka sepakat bahwa orang yang meninggalkan kesunatan-kesunatan secara berulang-ulang itu berdosa. Jadi kalau sering melakukan hal-hal kesunahan dalam hal sholat maksudnya, itu dosa. Dan pendapat seperti ini sering dikemukakan oleh murid-murid Imam Malik. Ya, selain ulama-ulama dari madhab ini, mereka sepakat bahwa orang-orang yang meninggalkan kesunatan-sunatan itu dosa. Ya, sudah saya sampaikan tadi, dosa. Contohnya seperti seseorang yang selalu meninggalkan sholat witir atau sholat 2 rakaat sunnah fajar, ya, itu walaupun sunnah, tapi kalau kita sering meninggalkannya dosa. Nah, kalau sesekali tidak masalah karena itu sesuatu yang sunnah, bukan wajib. Kalau kita mewajibkan diri berarti merubah satu kesunahan menjadi wajib, itu dosa. Begitu juga kalau kita menyepelekan, menganggap remeh sehingga tidak pernah melakukan kesunahan-kesunahan, itu juga dosa. Padahal Rasulullah sering melakukan. Jadi di sini jangan merubah kesunahan menjadi wajib, dan jangan meninggalkan kesunahan-kesunahan itu. Loh, maksudnya gimana? Ya sesekali dilakukan, tapi tidak mewajibkan diri untuk ya wajib. Harian saya, contoh, saya wajib melakukan sholat sunnah duha setiap hari. Loh, ini sholat duha itu kan sunnah, kok menjadi wajib? Nah, ini yang dosa seperti itu. Saya kenapa sholat duha? Wong itu sesuatu yang sunnah, tidak perlulah. Nah, ini yang nggak boleh, dosa, meremehkan, menganggap sesuatu padahal itu sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menyepelekan sehingga tidak pernah melakukan sesuatu kesunahan juga dosa. Tapi kalau kita merubah dari sesuatu yang sunnah menjadi wajib juga dosa. Nah, dan pendapat seperti ini sering digunakan oleh murid-murid Imam Malik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sepertinya semua ibadah dari segini ada yang substansi dan jenisnya memang fardu. Contoh seperti sholat fardu 5 waktu. Dan juga ada yang substansinya sunnah seperti jenisnya fardu. Contohnya seperti sholat witir, sholat sunnah 2 rakaat fajar dan lain sebagainya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh merubah hukum yang sunnah menjadi wajib, dan juga tidak boleh meremehkan maksudnya kesunahan, ya, meninggalkan kesunahan. Makanya sesekali kalau sholat kunut itu kesunahan timbuhan, ya sesekali sholat kunut. Kalau tidak perlu, ya ini malah dosa nanti. Akunya seperti itu, ya. Tahiyatul masjid, contoh sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu begitu datang ke masjid, itu kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Wah, itu kan anjuran, sunahan. Nah, kita tidak pernah melakukan karena alasan Allah itu kan bukan wajib. Nah, ini dosa. Nah, ini dosa. Terus ya banyak ya, tadi saya sampaikan contoh lagi sholat witir. Sholat witir itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sholat witirnya hanya 1 rakaat, tapi orang menganggap alah witir apa kuwi. Nah, sholat cuma 1 rakaat ngobengi weta rombong 100 rakaat. Nah, ini menganggap atau meremehkan kesunahan juga dosa. Ya, kalau jamaah Masjid An-Nur insya Allah sudah paham mengenai ini ya. Ya, insya Allah saya melihat begitu antusias ya sholat jamaah. Nah, orang ini juga ayo jamaah. Nah, sholat jamaah itu kan merupakan anjuran, bahkan ada yang mengatakan anjuran sunnah yang muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau kita melakukan sholat sendirian di rumah terus nggak pernah jamaah juga, kalau ini dosa. Bahkan ya Rasulullah pernah, barang siapa yang tidak melakukan sholat jamaah di masjid musola akan dibakar rumahnya, ya gitu. Ini keras memang. Dan juga kelebihan keutamaan sholat jamaah itu kan banyak sekali. Ya, mengenai tata cara sujud sahwi dan berikutnya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian mengenai sujud sahwi, ya, memang belum lengkap, ya. Mudah-mudahan pekan depan kita diberi kesempatan untuk atau depannya lagi, karena memang kita gantian dengan kitab Wasiatul Mustafa yang disampaikan oleh Ustadz Anas, ya. Demikian Bapak Ibu, mungkin nanti ada dialog bisa dilanjutkan setelah yang ini. Kita akhiri dulu dengan surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.